Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang cara pembuatan jurnal pada modul yang kedua ya. Nah, tentang pembelajaran sosial emosional atau PSI ya. Nah, di sini kita lihat untuk ketentuannya ya, tuliskan hasil refleksi pengalaman yang paling bermakna versi Anda untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Nah, pada saat Bapak Ibu mengerjakan modul 2, di sini Bapak Ibu ada mengerjakan aksi nyata. Nah, aksi nyata itu nanti yang terbaik ya, yang paling berpengalaman itu nanti dibuatkan untuk jurnal pembelajaran. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu untuk ketentuan ya. Ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran. Di sini yang pertama Bapak Ibu untuk membuat tulisan ya. Saya tebalkan membuat tulisan refleksi pengalaman bermakna ya. Yang pertama, kemudian menyertakan hasil umpan balik ya. Nah, hasil umpan balik di sini Bapak Ibu silahkan sertakan. Nah, di sini yang terlibat di dalam pengalaman belajar Bapak Ibu ya. Bisa di sini peserta didik, kemudian bisa guru, bisa kepala sekolah atau yang lainnya Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua di sini adalah umpan balik. Yang ketiga di sini Bapak Ibu menyertakan dokumentasi ya. Nah, jadi dokumentasi berupa foto terkait pengalaman yang bermakna. Nah, ini opsional Bapak Ibu ya jika ada. Namun jika tidak ada, tidak apa-apa juga. Nah, kemudian semua file digabung dalam satu dokumen ya, satu file di sini dengan format PDF 10 MB. Nah, di sini kita lihat lagi Bapak Ibu di bawah. Hasil refleksi pengalaman yang bermakna versi Anda berarti selaras dengan minat Anda, kemudian memberikan momen AHA yang besar. Nah, memberikan momen AHA yang besar, kemudian menguatkan tujuan dan nilai-nilai pribadi sebagai seorang pendidik. Nah, di sini tujuan pribadi sebagai seorang pendidik. Nah, cuman itu saja yang harus dilampirkan ke dalam jurnal pembelajaran pada pembelajaran sosial dan emosional. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat untuk format jurnal ya, untuk modul yang kedua. Di sini yaitu yang pertama kita harus menyertakan yaitu latar belakang ya. Di sini jelaskan kenapa pembelajaran sosial emosional penting dilakukan. Kemudian di sini ada B, konsep, yaitu Bapak Ibu silahkan jelaskan konsep secara singkat namun jelas ya. Jadi tidak perlu kayak skripsi terlalu panjang. Nah, jadi silahkan jelaskan secara singkat saja. Kemudian di sini ada rancangan ya, rancangan yang berorientasi pada PSI ya. Kemudian di sini refleksi yaitu jelaskan bagaimana rancangan pembelajaran yang dibuat sudah sesuai dengan prinsip emosional. Kemudian berikan gambaran ketika diterapkan dalam pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran. Lihat kerangka dalam membuat refleksi di topik 2 ini yaitu minimal 300 kata ya untuk bagian refleksi. Nah, kemudian yang terakhir di sini Bapak Ibu silahkan untuk umpan balik. Pastikan foto umpan balik tulisannya terlihat jelas. Umpan balik ini boleh Bapak Ibu tuliskan, ketik, ataupun difoto ya. Nah, di sini nanti akan saya berikan contoh. Nah, kita lihat yang pertama di sini Bapak Ibu ada latar belakang. Nah, kita lihat di sini saya berikan judul penerapan pembelajaran sosial emosional dalam pengajaran ya. Pengajaran ataupun pelajaran di situ. Pelajaran matematika di kelas 3. Nah, ini kelas 3 SD Bapak Ibu ya. Nah, kelas 3 SD. Pengalaman di SDN 1 Nusantara. Nah, ini contoh. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu untuk latar belakang. Perkenalkan saya Pak Guru Wali, seorang pendidik matematika di SDN 1 Nusantara untuk siswa kelas 3 SD. Sesuai materi pelatihan PPG, guru tertentu tahun 2024, saya bertekad mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional atau PSE dalam pengajaran matematika, khususnya pada topik nilai tempat bilangan cacah sampai 1000. Di sini harapan saya adalah membuat proses belajar lebih interaktif, sehingga siswa tidak hanya memahami materi secara mendalam, tapi juga mampu mengasah keterampilan sosial dan emosional mereka. Nah, ini alasan kenapa
pembelajaran sosial emosional penting untuk dilakukan ya. Kemudian kita lihat untuk yang nomor 2 atau B di sini yaitu konsep pembelajaran sosial emosional ya. Nah, di sini Bapak Ibu silakan jelaskan secara singkat dan padat saja ya. Jadi tidak perlu banyak sekali. Di sini PSE atau pembelajaran sosial emosional mencakup 5 kompetensi inti yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berhubungan, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tujuan dari PSE adalah untuk membantu siswa membangun identitas diri yang positif dan sehat, kemudian mengelola emosi yang baik dengan baik, mencapai tujuan pribadi dan kelompok, menunjukkan empati kepada orang lain, membangun hubungan-hubungan yang suportif, mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan penuh kepedulian. Nah, dalam konteks pengajaran matematika yang saya terapkan pada 5 Agustus 2024, saya merancang pembelajaran sesuai prinsip PSI. Nah, dengan fokus pada topik nilai tempat bilangan cacah sampai dengan 1000. Nah, kemudian setelah kita buat konsep, di sini Bapak Ibu nanti silahkan untuk berikan ya rancangan pembelajaran RPP ataupun modul ajar ya. Jadi tidak harus dari semuanya Bapak Ibu, hanya untuk rancangannya saja. Yang mana untuk rancangannya itu dari pembukaan inti ya dan juga nanti penutup. Ini tidak perlu berlembar-lembar Bapak Ibu, tidak perlu semuanya. Nah, ini secara singkat saja nanti Bapak Ibu silahkan untuk eh, eh, tuliskan ke dalam jurnal pembelajaran. Nah, di sini ada pembukaan ya, menyapa siswa, mengadakan permainan tebak angka, kemudian ada di sini kegiatan inti. Itu di sini mulai dari penjelasan konsep. Ya, di sini menggunakan alat bantu visual, gambar, dan kartu angka. Nah, kemudian di sini ada aktivitas kelompok dan juga eksplorasi angka. Nah, di sini karena dibagi kelompok ya, yaitu kelompok kecil untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian di sini ada diskusi dan juga presentasi. Nah, jadi di sini nanti siswa akan bereksplorasi dengan hasil diskusinya. Nah, kemudian di sini ada penutup ya. Nah, jadi di sini nanti ada penyimpulan, ada refleksi dan juga lain-lain ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu di sini merancang pembelajaran, nah kemudian di sini Bapak Ibu silahkan tuliskan refleksi ya. Nah, jadi refleksi silahkan dituliskan. Nah, mari kita lihat untuk refleksinya di sini selama pembelajaran matematika tentang nilai tempat bilangan cacah sampai 1000. Saya mengamati tingkat keterlibatan dan minat yang tinggi dari siswa. Mereka tampak antusias ketika menggunakan alat bantu visual seperti gambar dan kartu angka. Kegiatan kelompok memberikan kesempatan berharga bagi siswa untuk berlatih keterampilan sosial. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu ya. Untuk berlatih keterampilan sosial. Seperti kerjasama dan komunikasi. Mereka bekerja sama dalam menggambar dan mendiskusikan nilai tempat setiap angka, yang tidak hanya meningkatkan pemahaman matematika mereka, tetapi juga keterampilan sosial mereka. Nah, nanti Bapak Ibu di sini boleh ya Bapak Ibu untuk sisipkan foto dokumentasi pada saat Bapak Ibu sedang pembelajaran PSI selama di kelas. Boleh di sini, boleh di bawah, boleh di atas ini, boleh Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini diskusi kelompok di mana siswa mempresentasikan hasil eksplorasi mereka, memberikan mereka kesempatan untuk berbicara di depan umum dan menerima umpan balik dari teman-teman mereka. Aktivitas ini mendorong siswa untuk lebih aktif dalam diskusi dan memperkuat pemahaman mereka tentang nilai tempat bilangan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selama ini, kegiatan ini juga membangun rasa percaya diri siswa dalam berbagi ide dan bekerja sama dengan orang lain. Namun, beberapa siswa memerlukan bimbingan tambahan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kelompok. Nah, ini ada siswa yang masih ada yang kurang aktif ya. Hal ini menunjukkan perlu strategi tambahan untuk mendukung siswa yang mungkin menghadapi kesulitan dalam kolaborasi atau pemahaman materi. Ke depan, saya berencana untuk menambahkan lebih banyak dukungan individual atau kelompok kecil agar semua siswa dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari pembelajaran ini. Nah, di sini Bapak Ibu boleh sertakan ya untuk foto dokumentasinya pada saat di kelas.
Boleh Bapak Ibu sedang berdiri di depan kelas atau sedang berkomunikasi dengan siswa, ya. Nah, kemudian, nah, secara keseluruhan penerapan pendekatan PSE dalam pengajaran matematika terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman mereka terhadap materi. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami konsep nilai tempat bilangan secara lebih mendalam, tapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka. Saya akan terus mengembangkan dan menerapkan metode yang variatif ya untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa di masa depan. Nah, itu adalah tentang refleksi Bapak Ibu ya. Jadi refleksi ini minimal 300 kata, namun ini sudah lebih ya. Jadi Bapak Ibu silahkan sesuaikan saja ya untuk refleksinya berdasarkan dengan pengalaman Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian di sini ada umpan balik ya. Nah, ini juga wajib. Umpan balik dari siswa sangat positif. Mereka merasa lebih tertarik dan termotivasi dengan pembelajaran matematika setelah menggunakan alat peraga. Nah, alat peraga ini yang alat bantu visual tadi Bapak Ibu ya, yaitu gambar dan juga kartu gambar. Melakukan aktivitas kelompok. Nah, ini karena bisa saling berdiskusi Bapak Ibu. Salah satu siswa mengatakan belajar tentang. Nah, ini saya berikan tanda dulu. Nah, ini contoh dari pembaik siswa ya. Belajar tentang nilai tempat jadi lebih menyenangkan dengan gambar dan diskusi kelompok. Nah, rekan guru yang mengamati pelajaran juga memberikan masukan yang baik ya, mengapresiasi penerapan PSE yang saya gunakan. Nah, ini rekan guru ini yang mengamati pelajaran ini yang mengobservasi kita ya, melihat pada saat kita sedang mengajar di dalam kelas dan menyarankan untuk terus melibatkan siswa dalam aktivitas yang mendukung kolaborasi. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, saya sertakan untuk contoh ya, contoh umpan balik dari rekan sejawat atau guru ya. Jadi Bapak Ibu silahkan tuliskan di kertas ya oleh Bapak Ibu guru atau rekan sejawat yang menyaksikan Bapak Ibu ataupun observasi Bapak Ibu di dalam kelas. Jadi di sini ada nama, kemudian tanggal, kemudian nanti silahkan tuliskan umpan balik dari guru tersebut ya. Nah, nanti, di sini saya contohkan kegiatan pembelajaran sosial emosional sangat bermanfaat dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa-siswi. Nah, kemudian nomor dua di sini saya melihat siswa lebih empati walaupun mengelola emosi dengan baik dan lebih aktif dalam bekerja sama. Nah, kemudian di sini ada yang kedua, eh, keterampilan sosial emosional yang diterapkan sudah bagus dan sangat menginspirasi. Nah, cuman itu Bapak Ibu untuk jurnal pada penerapan eh, pembelajaran sosial dan emosional. Silakan Bapak Ibu untuk modifikasi ya, modifikasi dan tidak boleh untuk diplagiasi karena jika Bapak Ibu melakukan plagiasi nanti akan eh, tidak akan lolos validasi Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan capek untuk harus mengulang lagi untuk membuat jurnal pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan nanti Bapak Ibu silahkan untuk ketik di kolom komentar ya. Hanya ini Bapak Ibu informasi yang bisa saya berikan tentang jurnal kedua pada modul 2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like. Kemudian jangan lupa untuk klik share video ini kepada rekan-rekan guru yang membutuhkan. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.